Salam miliar tanpa judi. Assalamualaikum semuanya, salam biliar tanpa judi. Di video ini kita akan membahas teknik bidikan jam. Di sini juga akan dibahas tentang kesalahan umum yang dilakukan pemain saat melakukan jam. Untuk yang baru belajar tentang pondasi saat pukulan jam, silahkan mampir dulu ke video ini. Tembakan jam merupakan tembakan tersulit di biliar. Untuk yang benar-benar pemula, tidak disarankan untuk latihan menembak jam. Dalam contoh ini, saya melompati bola untuk mencoba menembak bola 2. Yang sering terjadi adalah kita tidak sengaja menembak dengan side spin yang mengubah jalur cue ball dan menyebabkan tembakan meleset. Seperti pada video pembahasan side spin. Yang belum menonton silakan kesini ya. Ketika seorang pemain memukul cue ball dengan side spin, itu akan menyebabkan cue ball keluar dari garis tembakan. Ini juga berlaku saat tembakan jam. Sekarang saya coba melompati cue ball ke arah pocket. Tembakan ini tanpa side spin, maka cue ball akan melompat lurus ke bawah garis. Sekarang saya menembak jam lagi. Tapi kali ini saya akan memukul cue ball dengan putaran kanan atau right side spin. Jadi, meskipun saya mengarahkan tembakan ke arah pocket, maka cue ball akan segera keluar dari garis tembak. Perhatikan dengan seksama kemana Anda membidik cue ball. Salah satu masalah umum yang dihadapi pemain adalah bahwa ketika mereka mengangkat stick akan menjadi lebih sulit untuk mengukur di mana pusat pada cue ball. Apa yang mereka anggap tembakan tengah sebenarnya mungkin ada di kiri atau kanan dari cue ball. Cobalah ajak teman untuk memeriksa arah stick setelah stick diangkat. Sekarang kita akan membahas bidikan. Dalam situasi ini, pemain harus melompati bola 8 dan memasuki bola 3 ke pocket samping. Hal pertama yang perlu kita lakukan adalah menganggap bola rintangan tidak ada, sehingga kita dapat menemukan jalur langsung ke bola 3. Biasanya saat melompat untuk memukul cue ball, Anda ingin membidik kemudian memukul objek ball sedikit lebih penuh karena cue ball mungkin sedikit melayang di udara saat mengenai objek ball. Dan inilah kuncinya. Setelah Anda menemukan jalur menuju objek ball, sekarang tentukan berapa banyak bola rintangan yang menghalangi jalur ini. Misalnya, kita dapat melihat bahwa seluruh bagian bola 8 menghalangi jalur ini. Jadi, ketika kita mengangkat stick, kita akan menggunakan bola 8 sebagai target membidik. Jika kita bisa mengarahkan cue ball langsung ke bola 8, cue ball akan berada di jalur yang benar untuk memasukkan bola 3. Kita akan kesulitan untuk mengarahkan cue ball setelah stick diangkat. Jadi cobalah menggunakan bola rintangan sebagai target membidik. Seorang pemain mungkin memiliki persentase yang tinggi dalam hal menembak objek ball. Tetapi persentase biasanya akan menurun ketika kita harus tepat memasukkan bola. Kalian harus tahu, metode menggunakan bola rintangan sebagai target membidik adalah trik yang digunakan oleh banyak pemain dunia. Ini dapat menjadikan target yang dekat yang bisa kita kunci. Jika kita memiliki posisi yang mirip, tetapi kali ini bola 8 berada di posisi yang sedikit berbeda, sekarang ketika kita melihat jalur kita hanya setengah dari bola 8 yang menghalangi. Jadi, ketika pemain mengarahkan lompatannya, bidikan kita berada pada setengah kanan dari bola 8. Yang terpenting selalu saya ingatkan, tidak ada yang lebih penting daripada latihan yang dilakukan berkali-kali sampai semuanya menjadi bidikan otomatis. Cukup sekian, salam biliar tanpa judi.